Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Balik lagi di podcast Muda Bersuara. Oh, sudah tidak muda tapi masih bersuara. Aduh. Saya bersama Teman saya. Bapak Podcast Horor Indonesia. Halo. Apa Padahal kabar? sekantor tapi baru main sekarang. Udah kali. Dulu tapi kan masih audio dan itu juga nggak jadi upload kan. Emang nggak ada videonya waktu itu ya? Belum ya. Belum ada. Dan episode kali ini disponsori sama Tuku. Nggak disponsorin tapi beli sendiri. Tuku Dewi. Tuku Dewe. Ya, harus taruh depan nih biar tukunya juga placement nih. Udah sering soalnya. Apa tuh? Udah sering dulu taruh Oh, iya. tuku, udah sering. Itu nggak pernah dihubungin. Ya lo beli sih. Iya, ya gimana ya, harus beli dong. Ya minta aja mau ditayangin di podcastnya Sudah Tidak Muda Masih Bersuara gitu kan. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar horor karena Anda kan ada di dunia horor nih sekarang nih. Ya, harus ada background horornya. Ada nanti Nanti dibikin. ditambahin ya. Nanti ditambahin. Bisa ya. Bisa. Nah, jadi ya udah deh Mas. Lu kan awal booming lah ya, bisa dibilang booming ya. Sebenarnya dari SMP udah booming ya. Udah terkenal kan? Udah famous kan dari SMP? Kebetulan email gue itu. Tuh, nama ya email apa sih? Nama jadi doa. Iya, email adalah doa ya. Email adalah doa maksudnya itu. Mr. The Famous, beneran famous pas udah gede. Gak penting Keren. banget itu sih. Keren. Sumpah itu bercandaan bikin. Tapi lu gak pernah kepikiran Mas ya? Bisa kayak gini gitu. Ya pasti nggak ada yang kepikiran lah ya. Iya, maksudnya kan orang kan banyak nih kayak misalkan gue nanti gedenya mau jadi dokter terus akhirnya beneran jadi dokter. Berarti kan emang keinginan dia dari dulu jadi dokter ya akhirnya tersalurkan dan tercapai gitu kan jadi dokter. Nah lu kan kuliah di bagian teknik pertanian gitu. Teknologi pertanian, teknologi pangan. Nah terus tiba-tiba jadi podcaster dan horor lagi gitu kan. Saya sebenarnya gue tuh salah satu orang yang kayaknya nggak pernah punya mimpi yang besar gitu ya. Wah gue pengen jadi ini nih. Agak nyesal sih sebenarnya. Soalnya kayaknya gue selalu dikelilingi sama orang-orang yang punya ambisi yang besar gitu. Wah gue harus jadi ini, gue harus jadi ini dari SMP, seingat gue SMP ada beberapa teman-teman gue tuh yang kalau belajar tuh benar-benar ambis banget gitu. Terus waktu SMA terutama kan kayak SMA menuju kuliah itu mereka udah tahu, wah gue mau jadi dokter, gue mau kuliah di penerbangan, gue mau kuliah di perminyakan dan lain-lain. Emang culture anak-anak Bulungan tuh kayak gitu ya? Ambis-ambis gitu ya? Iya benar, teman-teman gue gitu. Cuman gue waktu itu emang menjalani hari-hari aja. Nah tapi kan lu ranking 1 Mas kalau di sekolah. Iya. Kenapa gak seambis itu? Enggak, gini, gue hidup di zaman sekarang gitu. Jadi kayak misalnya, wah teman gue pinter nih, ya gue harus lebih pinter gitu. Tapi bukan jangka jauh banget gitu. Iya oke. Jadi makanya waktu itu, wah ada opportunity nih. Itu gue masuk teknologi pertanian juga karena gara-gara ada dosen UGM, promosi UGM. Kebetulan yang promosi itu profesor teknologi pertanian. Ke Bulungan, ke sekolah gue, ke SMA 70. Terus dia promosi kampusnya dulu, baru jurusannya. Terus singkat cerita, si dosen itulah yang akhirnya gue intilin sampai gue lulus. Oke. Tapi ya itu ya, karena lucu nih, gue tuh orangnya mungkin opportunis gitu kali. Ada kampus yang nawarin sekolah teknologi pangan. Terus gue lihat kanan kiri, kok teman-teman gue nggak ada yang tertarik ya. Yaudah gue kuliah itu aja deh gitu. Karena nggak ada saingan kan menurut gue. Iya lu maunya yang beda ya. Akhirnya ya gue selalu milih yang orang nggak ngambil gue ambil gitu. Akhirnya benar gue ngambil itu ya karena nggak ada yang ngambil, seJakarta nggak ada yang milih itu. Akhirnya ya gue masuk dengan mudahnya. Iya.
Sama waktu podcast gitu ya. Ya. Kan waktu itu sempat collab sama Radit cerita horor Rumah Eyang. Terus Itu belum ada podcast tuh ya? belum. Belum kan, itu masih YouTube kan? Masih awal-awal YouTube juga kan? Gue nggak pernah punya YouTube. Enggak maksudnya Radit juga apa namanya? Yang masih YouTube aja gitu kan, belum ada zaman-zaman podcast kan, itu belum kan? Duluan gue di podcast daripada Radit. Iya, benar. Terus Radit bilang, udah lo di YouTube aja gitu. Gue pikir kenapa harus di YouTube ya? Maksudnya semua orang udah punya YouTube. Lu juga punya YouTube, Tun? Gue manggil Radit kan Tun gitu, Mutun. Terus wah, ramai juga kalau bikin YouTube. Karena kan gue dulu muntahan followersnya juga banyak. Iya. Tapi gue nggak mau gue sebel banget ketika orang-orang banyak main di YouTube, kok gue di YouTube juga gitu. Oke, iya. Makanya gue nyari apa yang nggak ada orang. Makanya gue bikin podcast. Pada saat itu kan podcast itu kan lagi sepi-sepi, masih sepi banget ya. Karena iya, peminatnya masih dikit banget lah ya. Kreatornya yang tampil yang muncul di Spotify tuh nggak sampai 10. Iya dulu ya. Ada Mas Bena Kribo, ada Box to Box, ada gua, sama siapa lagi ya? Ada beberapa lah orang-orang yang gua nggak tahu waktu itu. Mas Segario. Iya. Terus udah beberapa doang. Adriano Colby. Oke. Terus gue DM-in aja orang-orang itu. Lu pada rekaman pakai apa? Oke. Ngeditnya pakai apa gitu? Ngeditnya pakai apa? Terus alatnya apa? Kan gue tanya gitu kan. Oh, waktu itu si Adriano Colby kan teman kuliah, teman SMA, kakak kelas gue. Oh, gue cuma pakai HP coy, sambil nyupir. Gitu. Oke. Ya udah, terus Mas Bena kan kreator YouTube ya, jadi alatnya udah lengkap. Mas Segario juga cukup lengkap lah. Karena dia YouTube juga ya. Terus akhirnya gue nyoba beli mic. Mic pertama gue sama mixer pertama gue tuh Behringer. Oke. Karena gue iseng tuh. Terus gue ngedit masih pakai GarageBand. Oh, yang di ini ya? Di Mac. Di MacBook ya. Ya udah habis itu tayang. Ternyata trending. Ya iyalah, orang cuma berapa? Hah? Ya kan cuma berapa kan? Iya, pokoknya trending selama bertahun-tahun sebelum ada nomor 1 ya. Tapi sampai sekarang di You See What I See ini masih ini gak sih? Maksudnya masih pendengar nomor 1 gak sih horor? Sekarang kan karena udah banyak ya, ada Lentera Malam, ada RJL dan lain-lain. Masih 5 besar lah. Oke, masih 5 besar. Tapi kan dulu kan sampai 2000, sampai Covid lah ya, pokoknya sampai selesai Covid tuh masih peringkat 1 deh kayaknya. Masih sampai pendengarnya tuh maksudnya 2022. paling banyak gitu loh di Indonesia tuh, pendengar horor tuh paling banyak di You See What I See gak sih? Masih 5 besar podcast di Indonesia lah. Sampai sekarang ya? Nggak tahu kalau sekarang. Soalnya gue kemarin nggak datang. Waktu rap Spotify terakhir gue nggak datang. Oh iya, ada ya. Tapi gue dapat medalnya juga tuh, dapat plakat, belum gue posting. Dapat gue. Oh, dapat. Ya berarti masih ada yang dengerin ya. Ada lah. Banyak ya. Masih banyak lah. Gue pun sampai sekarang masih dengerin podcast Do You See What I See. Gimana nih, mudah-mudahan ada nggak yang ini kan salah satu podcast horor yang udah tayang nih film ini, ada punya film lah istilahnya ya kan. Do You See What I See kan punya film kan. Punya. Selain Do You See What I See ada nggak ini apa namanya film yang podcast horor? Jurnalisnya ya. Ada jurnalisnya. Terus apa lagi sih? Apalagi ya. RJL juga punya film. Oh, udah ada filmnya juga. Kayak baru tayang kemarin, gue diundang premier, gue nggak datang. Parah, Mas Fajar, parah banget. Mas Fajar, maaf Mas, saya pas berhalangan kebetulan. Saya takut. Bukan ya, bukan. Nah, terus agak lain. Tapi kan agak lain bukan horor kan? Ya nggak, maksudnya kalau ngomongin podcast ya. Pertama, sebenarnya gue udah deal film tuh 2019. Harusnya Do You See What I See duluan. Yang pertama ya, podcast pertama yang punya film ya. Tapi kan karena COVID terus juga akhirnya si agak lain duluan kan tayangnya gitu. Kebetulan punya duit banyak ya, udah dia duluan lah udah. Punya duit. Kan dia modalnya gede. Iya. Ya gitu lah. Nah, apa ya? Gue tuh udah lama tau, Muda Bersuara tuh udah lama banget nggak ada cerita horor gitu. Jadi terakhir tuh seingat gue
di episode 28 apa Jauh banget. 30 gitu. Heeh, pas masih season 1 season 2 lah itu tuh lumayan tuh ada 3 apa 4 gitu cerita horor kan. Nah, yang ngisi juga si terakhir tuh Bagas, adanya Gilang. Jadi Iya. mudah-mudahan kalau kalian nonton YouTube-nya di Ciwatai sih ada ceritanya Gilang yang tentang kayak liburan tapi berasa film horor ya. Iya. Nah Dan itu itu rame banget juga rame tuh. banget tuh. Nanti Masih ditodong gua juga tuh. oh iya. Iya masih selalu banyak yang komen mana nih. Nanti deh coba gua panggil si Bagas deh buat cerita Iya di boleh Ciwatai sih. boleh lagi ya. Lagi. Maksudnya kan dari Gilang itu kan sudut pandangnya Gilang. Sedangkan ini gue pengen dari sudut pandangnya Bagas gitu. Iya. Ya kan? Yang waktu mau kesurupan itu kan waktu itu. Mm-mm, Mau rekaman malah kesurupan di Iya studio ini kan. benar di studio ini. Mau rekaman tiba-tiba setan yang di sana datang ke sini. Ya malah bagus lah suruh ikut cerita. Sumpah itu gue lagi megangin kamera langsung gue matiin mas kamera takut gue beneran. Ya Beneran takut gue. justru lu rekam terus tuh kan malah jadi keren tuh. Iya tapi katanya Footage. tuh dia nggak berani masuk mas. Jadi di luar aja gitu. Ya kan karena kita sholat. Iya, yang nggak tahu juga ya. Sholat di sini. Iya. Cuman waktu pas gue nanya si Bagas tuh dia nggak berani masuk gitu. Jadi dia di luar doang gitu. Nah terus bener-bener katanya tuh tinggi banget mas 2 meter lebih ininya setannya. Terus pas gue nanya di luar tuh ada nggak sih gitu. Selain dia nih yang datang dari Banten nih. Jadi setan itu tuh datang dari Banten. Naik apa ya? Ya nggak tahu terbang kali. Nah terus pas nyampe sini ya dia katanya di luar aja nggak berani masuk. Terus dia kayak sempat bilang dia udah masuk terus ada di belakang lu gitu. Sumpah. Ngeri banget kan. Kan ngeri banget tuh. Terus juga pas gue tanya di area-area kantor sini ada gak sih gitu loh selain yang datang dari Banten. Banyak, cuman dia nggak ada yang berani masuk gitu. Banyak ternyata Mas, di depan sini. Ya kan gue pernah lihat juga. Oh iya bener. Tapi beberapa kali ya maksudnya di luar studio ini yang terakhir kali ingat nggak yang ada gue pikir Om Rani datang nempel di kaca ini. Iya. Kan maksudnya ada orang di frost glass ini kan. Siapa tuh? Maksudnya ada yang warawiri gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Kosong ya. Bodo amat kalau gue mah. Dulu gue takut. Iya. Sekarang juga Udah. sih. Tapi sekarang lebih ke bodo amat ya. Sekarang ya udahlah bodo amat. Tapi iya sih. Di kantor ini tuh kita ngerasa kayak ada 2 orang ya. Misalnya kita ngeliat nih lu misalnya ke sana terus tiba-tiba pas gue masuk ke Ya itu kantor ada lu gitu loh. Kayak lu gitu kan waktu itu. Gue pernah si Tio sekali. Bahkan gue ikutin sampai luar tuh. Lu panggil malah ya. Gue panggil, mau kemana lu? Udah balik aja. Gue bilang. Dia masalahnya bukan salah lihat. Iya. Karena dia pakai baju Patagonia. Iya. Yang gue yang beliin di Jepang gitu. Maksudnya gue kenal, wah ini bajunya baju yang nggak ada dijual di sini. Gue ikutin keluar. Dia buru-buru tuh sampai buka pintu luar sana. Ya aneh banget gue bilang. Gue kan dari kamar mandi. Pas balik kan dia di pojokan sini nih. Lagi main HP. Main HP. Anjir kaget. Cuman gitu doang sih. Ya tetap aja lah. Kan yang lu lihat nggak orang lihat ya kan? Ya orang mana tahu orang si Mas Tio keluar tiba-tiba ada di dalam sini. Tapi seru tau kalau misalnya cerita-cerita horor gitu. Gue sendiri maksudnya di Do You See What I See bisa dibilang udah agak sebel sebenarnya. Karena ya rasa takutnya udah hilang. Jadi perasaan dulu waktu ngedit atau dengerin cerita horor takut itu gue kangen gitu. Kan ada kayak kok gitu sampai ngedit itu gue harus siang. Sekarang kebutuhan ngedit tuh jadi kayak ya gitu dah. Karena alurnya kayak hampir sama gitu. Bukan alurnya, rasa takutnya. Bayangin kayak dulu lo misalnya minum kopi tuku, kok enak banget gitu. Tapi lu sekarang tiap hari minum kopi tuku ya udah kayak lo minum aja udah gitu kan. Jadi ada experience yang kayak Feel-nya gitu. udah kayak flat aja gitu ya. Makanya kan beberapa waktu kemarin sempat eksplorasi misalnya ditambahin sound-sound yang aneh gitu-gitu supaya kebangun lagi experience-nya.
Iya sih, tapi lu masih sampai sekarang masih suka ngedit horor? Ya beberapa. Gue pernah tuh Mm-mm. waktu ngeditin beberapa kali kan gue sempat ngeditin Do You See What I See Iya, tuh. iya. Nah itu tuh gue kayak ngerasa apa ya? Iya ada takutnya sih. Ternyata kok gue takut ya gitu pas dengerin cerita orang kok. Ternyata gue takut ya karena kan gue sendirian gitu yang di kamar ngedit. Hmm. Terus itu feelnya emang beneran kok gue merinding ya dengerin cerita doang. Padahal kan gue yang masukin sound effect-nya, Iya. gue yang nge-cut gitu. Cuman gue yang ngerasa kok gue takut sih. Tapi biasanya gue kalau takut itu, gue kan 2 tahun belakangan kan sering keluar kota ya. Nah, sering ke kota-kota aneh gitu. Hmm. Tarakan lah, ke Papua lah, Hmm. Manokwari lah, kemana yang menurut gue kadang-kadang kotanya ya tetap di ibu kota provinsi, cuman Iya. sometimes di hotel-hotel yang nggak nyaman lah buat gue Hmm. gitu. Hmm. Nggak nyaman tuh maksudnya sepi, Iya. terus tua gitu, atau emang di kota kecil. Iya. Nah di situ gue baru takut. Soalnya kan kalau di Do You See What I See dari awal ada Do You See What I See sering banget terima cerita horor kan. Hmm. Cerita horor yang berbasis pokoknya kalau nggak rumah, hotel, kayak Hmm. gitu-gitu deh. Hmm. Nah, kebetulan hotel itu salah satu tempat yang gue takutin sih. Hotel ya. Mm-mm. Karena kan kadang-kadang ya bukan kadang-kadang kalau gue selalu sendiri gitu. Hmm. Dan kondisi hotel yaitu macam-macam kan. Hmm. Ya ada beberapa contoh kemarin waktu gue ke Palembang gitu kan. Waktu di Palembang itu terakhir ke Palembang, gue nginep di ada sebuah hotel di Ruko lah. Ruko. Jadi lucu nih. Jadi di Ruko ini di tengah kota, Hmm. ada ruko, di belakangnya ada hotel. Jadi bukan di kompleks kayak ITC lah kalau di sini. Iya. Di belakangnya tuh ada hotel. Hotel. Nah, acaranya di situ. Terus hotelnya tuh bentuknya agak aneh gitu karena kamarnya tuh gede banget. Hmm. Mungkin 2 kali studio ini kamar gue. Gila gede banget tuh. Gede banget emang. Ada ruang tamunya, padahal tuh kamar biasa. Maksudnya bukan kamar yang Bukan yang VIP atau ya. apalah gitu. Ada ruang tamunya, terus ada kitchen setnya, kasurnya juga yang king size. Kayak apartemen lah ya. Terus di kamar mandinya bathtub, tapi lantainya tuh lantai tegel yang lama gitu. Tua lah gitu ya. Iya. Kayak ini zaman Pak Harto nih. Bisa. Terus di lobbynya tuh kan kalau lobby hotel bukan lobby, ruang begitu kita keluar kamar kan di hallnya, di lorongnya itu kan biasanya kecil ya. Iya. Paling kalau ada 2 orang papasan ya buat dorong troli ya cukup lah. Ini enggak, lobbynya tuh hallnya tuh lorongnya tuh segede kamar ini juga. Gede banget. Gede lebar. Ini apa sih sebenarnya, kok lorongnya kenapa nggak dibuat sempit? Kenapa ada space yang cukup luas di lorongnya segala macam? Ya udahlah, maksudnya di awal gue datang, lucu juga, aneh banget nih hotel menurut gue gitu. Terus ya udah waktu itu gue kan sama tim Do You See suka ganti-gantian kan. Di Do You See itu ada cerita yang recorded, maksudnya yang dikirim dalam bentuk audio, ada yang dikirim tertulis. Oke. Kalau tertulis kan berarti gue harus narasiin ya. Iya. Nah ini udahlah gue random aja karena buat besok belum ada stok. Jadi Konten. gue selalu bawa laptop, gue selalu bawa mic kalau pergi. Ya udah, gue udah hit. Biasanya gue untuk biar gue agak excited ceritain dalam bentuk tulisan, biasanya nggak gue baca dulu, tapi gue langsung baca dan record gitu. Oke. Kan kalau ya mungkin ada style orang beda-beda ya. Ya biasanya kan orang kan ini kan kalau lo baca dulu draftnya, ya kalau lo sisir dulu, oh gini ceritanya. ya di improve gitu-gitu kan. Kalau gue udahlah baca aja gitu. Bener langsung lu baca aja gitu. Langsung gue baca karena gue emang tipikalnya spontaneous gitu. Kayak gue baca skrip tuh, gue bisa nanti di tengah ini agak nggak masuk nih, gue langsung improve apa gitu. Biasanya gue gitu. Terus begitu gue klik, jadi gue kayak asal ini belum nih kan, kalau di email kita kan banyak ya. Ini udah, maksudnya gue lihat karakternya cowok, udah gue nggak lihat latar belakangnya.
hotel nih gitu kan. Hotel nih gitu. Kebetulan Jadi, deh. Jadi judulnya tuh bukan hotel. Oke. Judul bukan hotel, tapi begitu gue baca kayak satu paragraf, kok hotel gitu dalam hati Ah, gue iya, gitu. Ini udah record terus Dan lu udah baca. dan gue baru udah baca hampir satu paragraf, dia baru nyeritain perkenalan dan pembukaan. Dan kalau latar apa namanya? Latar ceritanya itu ternyata di hotel. Ternyata dia nyeritain sebuah hotel yang dulunya adalah tempat karaoke kebakaran. Oke. Jadi ceritanya gitu. Ada sebuah tempat karaoke di ruko yang kebakaran. Jadi ceritanya, singkat cerita, ini tempatnya dulu waktu kebakaran itu pas beroperasi. Yeah. Jadi banyak orang-orang yang lagi karaokean Jadi korban lah. jadi korban. Kenapa? Karena nggak tahu. Karena ini berapa lantai. Jadi ceritanya gitu. Di sebuah kota gitu kan. Oke. Di kota itu Palembang tadi gue udah nyebut ya. Iya. Kan di kota. Begitu. Palembang. Gitu kan. Iya. Terus dia nyebutin indikasi geografisnya kayak di antara jalan ini sama jalan ini. Dia nggak nyebutin Nama hotelnya. nama hotel sekarangnya. Tapi dia nyebutin dulu tempat ini karaoke ini ada di jalan ini sama ini gitu kan. Terus terus dia nyebutin ciri-ciri yang lebih spesifik gitu kan. Terus gue dalam hati, Palembang kan gitu kan. Begitu nyebut kata Palembang, Palembang kan gue di Palembang. Terus nyebutin ciri-ciri ini di antara jalan ini yang jalan utama ini sama jalan utama ini. Tunggu. Terus akhirnya gue pause tuh. Biasanya tuh gue nggak pernah pause. Maksudnya karena gue biasanya one take oke. Jadi take kayak ya udah nanti kalau salah gue edit di belakang atau gue flag gue tandain gitu. Tapi nih gue sampai pause, benar-benar sampai pause. Gue sampai diem. Tadi dulu. Gue langsung terdiam dan gue pause. Lu belum mulai gue udah merinding. Gue pause rekamannya Terus gue langsung buka HP dong. Buka HP karena kan gue airplane mode ya. Terus gue buka maps jalan ini sama jalan ini. Anjir gue di tengah-tengah. Jadi ternyata tempatnya itu. Menurut gue. Jadi ini kan asumsi. Gitu. Iya. Terus kan kayak wah ini juga ya. Maksudnya dia nyebutin jalan A sama jalan B yang ruko itu yang ada si tempat karaoke-nya itu di situ tahun berapa kebakaran. Itu gue browsing dong. Kalau nggak salah gue browsing tapi nggak nemu gitu. Oke. Ya nggak ada insiden itu tidak terrecord di dalam berita lah. Iya. Gitu. Oke, ya udah. Terus kok gue deg-degan ya? Soalnya dari awal gue datang itu udah nggak enak. Maksudnya si hotel ini vibe-nya tuh terang sih, cuman kok gloomy, nggak enak lah perasaannya. Ya udah. Terus di situ timbul rasa takut di gue kayak cemas ya, langsung cemas. Sebenarnya gue nggak takut ya, kayak nggak enak perasaan. Gimana sih perasaan nggak enak? Iya. Beda antara perasaan nggak enak sama perasaan takut gitu. Gue sih nggak takut, tapi nggak enak gitu. Itu udah malam, maksudnya setelah gue kegiatan, gue malam baru rekaman kan. Aduh gue nggak enak banget. Terus akhirnya gue baca sampai selesai, tapi gue nggak lo record ya. Pokoknya ceritanya ada banyak korban di situ lah. Dan setelah itu banyak kejadian-kejadian yang ya menurut gue ya permainan jin ya, kayak di ina inu gitu. Oke. Jinnya menampakkan diri lah sebagai korban yang nangis lah apa segala macam. Yang lu rasain? Iya. Di apa namanya, di cerita yang diceritain itu. Oh diceritain. Terus akhirnya bukan yang lu rasain kan, bukan yang lu alamin kan? Enggak, ntar dulu kan belum selesai ceritanya. Okay. Jadi karena gue baca itu sampai selesai, terus kayak bener nggak ya di sini nggak ya gitu kan, gue bertanya-tanya karena dia nyebutin di belakang, di pojok gitu bekas ini segala macam. Terus bodo amat, gue mau makan pempek di depan karena di depan ruko-ruko itu ada pempek di seberang jalan gitu. Akhirnya gue makan, terus pulang kebetulan gue ketemu sama satpam tuh. Oke. Pak, saking gue penasarannya, Pak mau nanya nih. Waktu itu tahun segini bener nggak ada kebakaran di sebuah ruko dan tempat
karaoke gitu. Maksudnya salah satu ruko-ruko yang terbesar adalah tempat karaoke. Ya dia confirm kan, iya mas kayaknya di sini dia bilang, tapi dia nggak nyebut Ruko yang mana? ruko yang sebelah mana. Dan gue lihat-lihat, bisa jadi gitu kan. Ya udahlah, pokoknya gue buang overthinking gue kayak, oh ya udahlah. Soalnya menurut gue hotelnya agak, ya makanya tadi gue bilang kok creepy banget. kok enggak, maksudnya part-part di hotel itu Tua. bukan tua, kayak aneh gitu loh. Ini bukan peruntukan hotel menurut gue deh gitu. Ya udahlah, mungkin ya bisa jadi, mungkin bisa jadi enggak. Ya udah terus gue tidur dalam dengar pendengaran gue kayak rame banget nih hotel gitu. Rame. Semakin malam semakin rame gitu, kayak ada yang di luar karena kamarnya tuh kan gede ya. Terus gemak gitu loh. Jadi di ruang, kalau di luar kayak ada yang jalan, ada yang lewat tuh rame banget. Semakin malam semakin rame gitu. Wah gila, ini apa sih gitu. Sehingga gue keluar nggak ada orang, terus rame lagi. Ya udah gue tidur selimutan sambil nah di situ lama-lama badan gue nggak enak nih. Lama-lama badan gue nggak enak. Tiba-tiba gue panas tinggi, pusing hebat. Itu besoknya gue baru pulang besoknya. Jadi lu berapa malam di situ? 2 malam. Itu hari kedua kebetulan. Oh jadi hari pertama lu aman-aman aja? Ya pokoknya berisik. Sebelum lu berisik tapi nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak, sebelum lu bacain cerita itu tuh lu ngerasa biasa aja? Biasa nggak ada perasaan yang gimana. Nah malam itu gue panas banget gitu ya. Tapi kan kalau gue keluar kota selalu bawa obat. Gue minum obat, terus besoknya masih panas lagi. Wah, udah tuh kayak ini. Nah ini perasaan waktu gue panas pada gue sakit itu apa sensitif gitu loh, suara sensitif. Jadi kayak nggak bisa tidur. Jadi sampai pagi tuh kayak ini apa sih, rame banget nih hotel ini, terlalu. Untung udah selesai ya caranya ya. Hotel ini terlalu riuh buat gue gitu. Ya udah akhirnya pulang lah besoknya, dan rekamannya nggak jadi gue bacain sampai sekarang. Terus gue masih mengira bahwa itulah, karena di narasi cerita itu dulu tempat karaoke, sekarang jadi hotel gitu. Narasinya gitu deh. Gue sih nggak yang gimana. Terus gue juga bingung kenapa gue sakit. Begitu sampai Jakarta gue masuk UGD. Iya. Panas sehari sampai gue diinfus pulang dari Palembang itu. Udah habis itu udah nggak kenapa-kenapa. Flu enggak. Gue cuma mikir kenapa gue. Iya. Ya udah gitu doang. Pokoknya begitu pulang landing, gue dianterin sama istri gue ke UGD aja. Nah tapi yang lu kan di hotel nih, yang ruko-ruko ini kan hotel nih, yang tempat lu ini. Nah tapi lu ngeliat nggak di samping-sampingnya ada hotel lain atau enggak? Nggak ada lah. Ya berarti itu dong. Ya gue nggak tahu kan. Ya maksudnya di sekitarannya, gue nggak tahu. Maksudnya sekitaran ruko itu nggak tahu ada hotel apa enggak? Misalnya gini, antara Jalan Antasari sama Kemang turunan gitu kan, yang ada kantor. Ya harusnya itu. Iya itu dia. Ngapain? Maksudnya gue nggak pernah. Gue orangnya nggak sensitif. Bahkan kemarin gue kan baru dari Lawang Sewu tuh. Lo tau Lawang Sewu bisa ke bawah? Ya tahu, cuman kan waktu itu ditutup kan. Gue kan bilang jangan takut. Ini karena kan gitu. Ini nggak ada gimana gitu. Maksudnya ya gue juga nggak pernah takut sama sebuah tempat. Ya. Tapi waktu gue turun ke Lawang Sewu tuh kayak tiba-tiba sesek gitu. Emang pengap tapi pengap kan. Gue nggak sensitif tapi kayak ada yang aneh aja gitu. Iya menurut gue kayak gue orangnya nggak sensitif kan. Ya udah gitu. Yang selalu bikin gue takut cerita horor di hotel tuh kayak gitu sih. Nah, tapi lu pernah nggak lu kan sering nih mas ke luar kota gitu kan? Iya, makanya gue paling takut tuh di hotel. Gitu maksudnya kan kayak misalnya beberapa kali di Bali deh gitu. Ada hotel besar banget. Kayaknya lu pernah ikut ya. Tapi kan gue nginep sendiri waktu itu. Lo nginep di hotel yang beda sama gue, yang di Nusa Dua. Nggak tahu, kayaknya enggak deh. Enggak, lo nggak ikut ya? Nggak ikut ya. Lo ikut kayaknya. Oh nggak ikut ya? Nggak ikut. Mas Ruli mungkin. Mas Ruli ya. Nah jadi karena gue narasumber dan kantor kita jadi provider produksi, dipisahin kan. Narasumber di hotel yang gede satu lagi, yang satu di hotel mulia. Jadi ini bukan
Jadi hotel gue bukan hotel mulia gitu. Oke. Ya udah, terus kan gue nginep sendiri tuh. Ternyata di hotel yang sebesar itu, yang nginep hari itu cuma 9 kamar okupansinya. Dari Dari ratusan kamar yang ada. Terus kan gue ingat banget tuh, pagi datang, gue tuh Iya. ngerjain, kalau lo nggak ada berarti Mas Ruli kan. Iya, Ada Mas Mas Ruli, ada Tio, ada dan lain-lain. Gue tuh kan ngerjain ya. Tok 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 gitu. Terus gue lari, gue ngumpet. Tok 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 tok, terus gue lari ngumpet. Kayak dia malah teriak-teriak. Anjir, ini apaan sih, siapa yang gangguin? Iseng banget sih. Ternyata gue kan. Iya. Itu gue sampai 3 kali tuh. Jadi Iya. gue ngetok, gue lari ngumpet, gue ngetok sampai anak-anak pada kesel. Terus kayak, Iya. terus mau gue di anjir lo gitu-gitu kan. Hmm. Dah, itu habis acara event, gue balik ke hotel gue itu jam 10 kali Malam. malam, habis makan malam kan segala macam. Terus gue, anjir, kamar gue mewah banget, dari kamar termewah yang pernah gue tinggalin gitu. Gede banget Mas berarti. Gede Mas. banget, maksudnya kamarnya tuh, ya pokoknya mewah lah. Gue kan sering ke hotel bagus. Ini sekelas Langham lah mungkin gitu. Oh iya? Iya. Oke. Kayak wah ini mewah banget. Udah tuh, gue lagi santai-santai kan, ntar dulu mau mandi abis ini. Di nonton TV tiba-tiba tok 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 tok. Wah, gue keluar dong. Siapa ya? Gue pikir room service Oke. atau ngapain lah gitu. Karena dengernya di situ kan. Iya. Di pintu lu kan dengernya kan. Gue buka, nggak ada apa-apa, cuma hembusan angin anget gitu. Dah. Kayak gue nonton TV lagi terus. Nah gitu tuh bunyinya tuh gitu. Iya. Bukan distance yang jauh gitu, bukan kayak samar gitu. Enggak, bunyinya tuh kayak bener-bener gitu. Ya, gue gituin. Gue keluar lagi. Kosong. Apaan sih? Terus gue diem di pintu tuh. Itu gue nggak takut tuh. Gue nggak takut. Nah. Gue sambil diem di pintu tuh, gue diem doang. Gue buka, terus gue diem. Maksudnya kalau ada orang di kanan kirinya atau di kamar sebelah, kalau ada pergerakan kan gue pasti denger. Apalagi tuh udah jelas bunyinya. Bukan ketukan yang bukan yang gini gitu, bukan. Ya emang beneran buat ngetok gitu kan. Udah. Gak ada apa-apa dik. Terus kan gue bilang, wah, dalam hati gue, apa gue dikerjain sama, enggak, maksudnya kan gue tadi ngerjain anak-anak kan. Terus gue dikerjain balik nih. Maksudnya ya entahlah. Tapi bukan sama anak-anak. Tapi bukan sama anak-anak. Udah tuh gue tutup. Ceklak. Gue balik badan. Wah, anjir. Allahu Akbar, gue ngambil Quran dik. Serius tuh. Gue ngaji dik, gue ngaji. Itu bener-bener lu Gua balik badan langsung diketok-ketok gitu. Iya, balik badan. Maksudnya kalau ketokan itu ada di kanan kiri, gue tahu. Iya. Bukan, ini Dari di pintu lu, di belakang iya. gue. Terus kan gitu. Allahu Akbar, gue buka beneran. Gak ada, terus gue tutup. Lari lu. Gue langsung merinding kan. Ini gue merinding. Gue merinding, aduh gue langsung ngaji lah. Gue kan bawa Quran gitu. Terus gue ngaji dulu deh. Terus gue baca Al-Baqarah gitu kan. Wah, sebel banget sih. Terus yang ketiga, gue pernah nginep di sebuah hotel heritage di Jogja. Oke. Ini sebel sih sebenarnya. Maksudnya ada gue kerja sama, ini waktu itu sama Kementerian Perdagangan. Oke. Nah mereka ini, anak-anak ini tahu kalau gue kreator horor. Oke. Maksudnya yang Sengaja lagi jangan-jangan iya, ngasih tempat yang gitu. Beneran sengaja. Kalau mereka tuh kan suka chat dulu kan. Mas, ngirimin dulu nih ada artikel dari apa? Hotel paling horor di Solo, hotel paling horor di Jogja. Nanti muncul nomor 1 tuh. Iya. Kita di situ mas. Anjir. Masalahnya mereka kan kalau nginep berdua, kadang-kadang bertiga. Lu sendiri lagi. Gue pasti sendiri kan. Terus kayak dari Jakarta gue udah, wah ini, gue belum pernah nginep di situ waktu itu. Wah PR banget nih. Terus kan abis itu malah gini, abis acara, terus si anak-anak kementerian ini bilang sama manajernya, mas ini ada Mr. Popo nih gitu kan. Dan mereka tahu. Oh iya serius. Jadi abis selesai event di ballroomnya, terus ayo mas kita temenin, kita
jalan-jalan ke Room tour. room tour. Nanti kasih tahu ya ada apa. Enggak tahu, gua kan enggak begitu gitu. Terus ada ruangan-ruangan yang khusus itu. Jadi kan emang ditutup ya. Terus akhirnya dia, pantas dibilang serem karena di dalam di mananya ada foto-foto banyak, ada patung bahkan di dalamnya, ada lukisan gitu. Ya dalam hati gue, maksudnya gue ngomong sama ada beberapa orang itu, bukan sama orang-orang rame, tapi gue ya pantas lah masa kayak gini nggak ada isinya. Maksudnya kan ada patung, ada lukisan, ada foto. Ya udah dong. Gue takut dong. Itu kan pagi. Terus gue bilang itu belum nginep tuh. Iya kan masih pagi. Jadi gue datangnya pagi banget. Terus acara siang. Terus gue bilang, akhirnya gue telepon Mas Ruli. Iya. Mas Rul, ke Jogja mau nggak? Kan Mas Ruli di Cirebon ya. Serius lo ajakin? Terus bilang itu masih pagi gitu. Mas Rul ke Jogja yuk. Kan gue cuman pagi ngisi terus udah gitu. Iya. Terus akhirnya Mas Ruli datang. Oke mau gitu. Kita sekalian naik kereta. Terus ya udah nanti turun di stasiun. Gampang lah naik Gojek atau apa. Sekalian ketemu sama Mbak Devi kan orang Jogja kan. Aku masih 2 hari di sini, gue bilang gitu. Berarti lu lama dong, 3 hari? 3 hari. 2 malam kan? 3 hari 2 malam kan? Ya udah oke gitu kan. Udah nggak pikir panjang langsung berangkat naik kereta ke Jogja. Iya. Langsung tuh lu kasih tahu dia langsung berangkat. Sampainya malam. Oke. Pas malam-malam habis maghrib dia udah sampai. Kita makan. Terus Mas kita belum ada episode nih gitu kan. Ya udah ntar malam deh kita ngedit gitu. Nah nggak sengaja Mas Ruli ngambil cerita tentang hotel. Nggak sengaja juga? Nggak sengaja lagi. Karena cerita yang masuk nih tentang hotel. Ada nih cerita bagus nih Mas kayaknya. Ya udah. Nah jadi ceritanya si cewek ini menceritakan sebuah cerita horor di hotel di Bandung. Oke. Jadi ceritanya gue lupa judulnya apa, tapi ini udah tayang sih. Jadi si cewek ini masuk sebuah hotel yang ada lukisannya bla bla bla. Terus di dalam kamar itu dia ngerasa hujan deras banget segala macam. Jadi ada suara hujan dan lain-lain. Terus bilang Mas Ruli yang ngedit waktu itu. Sampai akhirnya gue tidur duluan. Oke. Mas aku capek, aku tidur ya. Oh iya aku belum selesai nih, bentar lagi. Ya udah terus gue bangun jam 3:30. Subuh. 3:30 lewat lah. 4. Ya hampir jam 4 lah. Nah waktu itu subuh jam 4. Terus begitu gue bangun, Mas Ruli masih di kasur, posisinya duduk dan melek. Oke. Ngedit. Iya pokoknya melek aja. Oke. Mas nggak tidur atau udah bangun? Oh Mas udah bangun. Mas Ruli bilang gitu kan. Yaudah yuk sholat. Siap-siap sholat. Yaudah yuk. Terus gue ke kamar mandi, dia ke kamar mandi. Maksudnya gue turun kasur, dia ngintilin gue gitu. Oke. Coba mas. Hah? Apa sih? Gue masuk kamar mandi, dia ikut masuk kamar mandi. Dia nyuruh buka keran. Terus coba mas buka wastafel. Gue buka wastafel kan. Gak apa-apa. Apa sih? Gitu. Coba mas bidet buat cebok digituin di toilet. Apa-apa? Kenapa sih? Terus satu lagi, terus coba mas yang di bathtub, kan ada bathtubnya. Bathtub suruh nyalain. Oh, apa kenapa sih? Gue kan penasaran. Yaudah mas kita sholat dulu gitu. Apa ini? Ada yang aneh nih. Iya maksudnya kan coba tuh apa maksud gue kan? Coba tuh apa? Terus udah. Jadi nanti aku ceritain kita sholat dulu gitu. Perasaan gue kan apaan sih nih? Pasti ada dalam hati gue kayak pasti ada apa-apa nih. Jadi habis sholat, terus mas kenapa gitu? Iya mas, aku habis ngedit yang cerita horor hotel itu, aku nggak bisa tidur. Terus pokoknya perasaannya nggak enak, karena kan kamarnya emang ya rasanya tua aja. Nggak serem sih, cuman kayak ya gitulah. Terus begitu malam-malam dia bilang jam 1 atau jam 2, jam 1-an. Itu mau ke kamar mandi, begitu buka keran wastafel airnya hitam. Oke. Terus kan kayak kotor nih gitu kan. Mungkin ada kotoran. Dipantengin. Oh, airnya dinyalain.
hitam terus. Dia bingung kan, oke mungkin lagi ada dikuras atau apa. Terus dia nyalain bidet, airnya hitam juga. Oke. Terus buka keran di Bathtub. ada bathtubnya, airnya hitam. Didiemin lama, hitam terus. Wah, Mas Ruli takut. Bener-bener hitam yang kayak ini ya, kayak toran nggak pernah dicuci gitu ya. Ya, kayak film apalah gitu ya. Kayak, waduh. Ya udah hitam terus ya, dia takut. Udah habis itu takut dia. Kenapa nggak bangunin aku sih? Aku pengen lihat gitu kan. Wah, dia nggak berani. Nggak enak lah, udah malam. Ya udah, terus dia kepikiran kan. Yaudah akhirnya, yaudah nanti kita tanya, itu lagi ada nguras kali, ada water treatment atau apa. Terus pas mau breakfast kebetulan ada orang hotel lewat di depan. Mas mau nanya, tadi malam sekitar jam 1 jam 2 lagi bersihin toren atau gimana Mas, kok airnya hitam terus lama? Enggak, mana ada nguras jam segitu. Enggak ada Mas. Enggak lah, salah. Sini saya coba gitu. Terus dia buka lagi, masuk ke kamar. Ya udah coba Mas, coba. Mungkin ada sisa-sisa kotoran. Enggak ada. Enggak ada. Berarti Mas Ruli emang diisengin tuh ya. Makanya ini apa gitu. Dan ada banyak cerita, kalau ngomongin cerita hotel sih banyak banget ya. Yang istri gue juga pernah alami di Jogja, juga pernah hotel kru gitu ya. Temennya sih ini. Ya, ini di Jogja lagi nih hotel. Jadi singkat cerita, dia baru datang ke hotel itu. Terus dia duduk mainan HP, posisinya di kanan, mainan HP sambil ngecas. Begitu ngecas, kasurnya kayak ambles gitu di kaki. Kan dia ada selimutan, dia belum mandi. Terus selimutan kayak kasurnya kayak gitu, kayak blesek gitu. Terus dia kan miring gini kan. Terus dia langsung gini. Dia kaget setengah mati, ada cewek duduk di ujung kasurnya dia, di kaki. Anjir. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma lihat si cewek itu duduk nonton TV. Berarti amblesnya ambles karena ada yang duduk ya? Iya kan, kalau duduk kan Iya, gitu kan. ambles dong, iya. Dia kaget. Gitu. Apa itu? Dia langsung nge-freeze gitu karena dia saking takutnya. Terus saking nge-freeze takutnya, dia yang gerak cuma bisa tangannya. Oke. Dia nggak, saking paniknya nggak tahu, dia cuma mencet telepon sebelahnya. Sempet-sempetnya dia mencet 0, terus telepon resepsionis. Tolongin saya gitu. Tolongin sekarang juga ke sini gitu. Terus dia ngelempar badannya sampai bisa gerak. Terus dia berhasil jatuh. Terus dia lari keluar. Nah, berarti kalau dia lari keluar tuh ini dong. Enggak kan ngelewatin. Enggak kan orang. langsung pintu gitu kan. Oh, oke. Kan kasurnya di tengah kan. Iya, pintunya di kanan situ. Jadi dia bisa langsung lari. Terus dia lari ke kanan gitu. Terus enggak lama orangnya datang. Kenapa Mbak? Gitu. Itu ada orang duduk. Menurut dia bukan orang gitu. Iya. Saya takut, pokoknya saya minta pindah kamar gitu. Terus jeleknya si staffnya itu, ya udah Mbak, nggak apa-apa, udah biasa, nanti saya pindahin kamarnya. Ngomongnya gitu. Anjir. Gue masih inget lantai dan ininya. Kamarnya gitu. nomor berapa? Terus kayak, ya maksudnya si petugasnya itu, si orang resepsionnya itu cuman bilang, ya nggak apa-apa, udah biasa kok kayak gitu. Maksudnya itu kan nggak biasa, nggak lucu. Iya. Itu terus kayak, ya itu akhirnya menyebar di teman-temannya mereka. Dia dipindahin kamar. Dipindahin kamar. Nah tuh bang, yaudah saya nggak mau masuk kamar. Saya belum ganti, dia belum ngapa-ngapain, masih pakai baju lengkap. Maksudnya belum ganti baju segala macam. Tolong ambilin koper saya, HP saya dan lain-lain ada di kamar. Ayo mbak, temenin saya. si masih juga takut. Terus begitu dibuka pintunya, si cewek itu masih duduk di situ. Serius loh? Masih duduk di situ? Masih ada? Duduk di situ. Maksudnya si temennya istri gue itu cuma masih ngelihat ada. Duduk nonton TV. Dan masnya juga ngelihat? Nggak tahu. Maksudnya gue nggak tahu. Pokoknya dia akhirnya, saya nggak mau masuk. Saya nggak mau masuk. Pokoknya ambil aja itu di situ. Dia tuh gitu loh. Tapi di mata temannya istri gue itu masih ada. Masih kelihatan gitu ya? Nggak, masih duduk.
Iya, maksudnya masih ada gitu. Dia kan Iya. dia kan nggak mau ngelihat, ya Ha-ha. kan? Maksudnya ya aneh menurut gue. Meskipun dia nggak ngapa-ngapain ya, cuma Hmm. duduk nonton TV, tapi kan Iya. itu hotel bagus gitu loh. Ada banyak lah cerita-cerita Iya, hotel iya. di Do You See What I See. Iya. Nanti mungkin kita bikin rutin aja spesial. Iya, mungkin ya. Gue bisa ceritain banyak. Di luar Do You See What I See ya. Di luar Do You See What I See. Seru aja kan, sudah tidak muda dan terus bersuara. Iya, benar. Tapi ada episode khusus horor. Gue mau kok setiap kali rekaman Ayo, cerita horor. asik. Punya orang baru kita. Oke. Oke, mudah-mudi thank you banget yang udah nonton video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe kalau kalian mau dengerin konten-konten horor. Bisa komen aja biar minta Mr. Popo yang ceritain. Oke. Oke, mudah-mudi. See you. See you. Bye.